Malam itu, bus terakhir dari kota menuju pedalaman berangkat dalam sunyi. Hujan turun pelan dan hanya ada 7 penumpang di dalamnya. Tapi sopir, Bagas, bersumpah ia melihat 8 bayangan di kaca spion. Sejak itu, pintu bus terbuka sendiri setiap kali melewati tikungan yang sama. Dan suara dari kursi belakang mulai memanggil namanya pelan. Padahal semua penumpang sedang tertidur. Jadi siapa yang duduk di kursi paling belakang itu? Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas aspal, menyelubungi jalanan antar kota yang sunyi. Lampu-lampu jalan padam sebagian, meninggalkan bayangan panjang setiap kali bus besar itu melintas. Di balik kemudi, Bagas menarik napas panjang. Sudah lebih dari 12 tahun ia menjadi sopir bus malam. Ia terbiasa dengan suara mesin yang bergetar di bawah kakinya, aroma solar yang menempel di pakaian, dan kesepian yang selalu datang setiap kali jam melewati tengah malam. Namun, malam ini terasa berbeda. Entah kenapa dari awal keberangkatan, ada hawa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah udara membawa beban yang tak kasat mata. Bagas melirik kursi penumpang lewat spion. Bus hampir penuh. Seorang ibu muda duduk di bangku depan, menenangkan anaknya yang terus merengek karena mengantuk. Di tengah, 2 mahasiswa terlihat membejamkan mata sambil mendengarkan musik lewat earphone. Ada juga seorang pria parubaya mengenakan jaket lusuh memeluk tasnya, seolah menyembunyikan sesuatu penting di dalamnya. Semuanya tampak biasa. Hanya satu hal yang menarik perhatian Bagas. Kursi paling belakang masih kosong. Biasanya, kursi itu sudah terisi bahkan sebelum keberangkatan. Tapi malam ini entah mengapa, tidak ada satupun penumpang yang memilih duduk di sana. Bagas sempat menawari seorang pemuda untuk pindah ke belakang agar tak terlalu sesak di tengah. Tapi si pemuda menolak halus sambil berkata pelan, "Saya lebih suka di sini aja, Pak. Di belakang dingin." Bagas mengernyit. AC bus malam itu bahkan sedang tidak dinyalakan. Waktu berjalan pelan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11 lebih sedikit, tapi jarum detiknya seolah malas bergerak. Bagas menatap ke depan. Jalan membentang lurus, kemudian berbelok tajam menuju kawasan hutan yang dikenal dengan nama Jalur Banyu Anyar. Rute yang jarang dipilih karena sepi dan minim penerangan. Tapi karena terminal tujuan menunggu di ujung barat sebelum fajar, ia tak punya pilihan lain. "Lanjut aja lewat sini, Gas," kata Yono, kondektur bus, sambil meneguk kopi dari termos. "Kalau muter ke jalan kota, bisa telat 2 jam. Bagas mengangguk. Ia tahu konsekuensinya. Jalur Banyu Anyar dikenal sunyi, tapi juga aneh. Bus melaju pelan memasuki kawasan hutan. Cahaya lampu depan memantul di pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Daun-daun bergoyang lembut menimbulkan suara seperti bisikan samar. Yono sudah tertidur di kursi dekat pintu depan, meninggalkan Bagas sendirian. Satu-satunya suara hanyalah dengung mesin dan hembusan angin dari ventilasi kecil. Tiba-tiba, dari kursi tengah, anak kecil tadi menjerit pelan. "Ibu, ada orang di luar." Bagas spontan menatap ke kaca samping. Gelap, hanya bayangan pepohonan. Ibu menenangkan anaknya, tapi wajahnya tampak pucat. Ia juga sempat menatap keluar, lalu buru-buru menarik tirai jendela. Bagas mencoba menepis perasaan itu. Ia tahu betul, di jalan seperti ini, pikiran manusia sering mempermainkan dirinya sendiri. Kadang, bayangan ranting tampak seperti sosok. Kadang pantulan cahaya dari kaca bisa menipu. Namun entah kenapa, bulu kuduknya tetap meremang. Menjelang tengah malam, kabut makin tebal. Bus seolah menembus awan kelabu. Jarak pandang semakin pendek. Bagas menurunkan kecepatan, berusaha fokus. Namun saat itulah ia sadar, jarum jam di dashboard tidak bergerak sama sekali. Ia menepuk-nepuk kacanya, tapi tak berubah. Tetap berhenti di angka 11:13. "Jamnya rusak apa gimana ini?" gumamnya. Ia menatap spion tengah, memastikan semua penumpang masih di tempat. Tapi pandangannya terhenti pada kursi belakang yang kosong itu. Untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang duduk di sana.
Tapi ketika ia berkedip, kursi itu kosong lagi. Hujan turun pelan. Butiran air mengetuk kaca depan seperti jari-jari halus. Bagas menyalakan wiper, namun suaranya malah membuat suasana makin tegang. Yono mulai terbangun dan melihat ke arah jendela. Udah dekat tikungan Banyu Anyar nih guys. Abis ini turunan panjang, terus jembatan. Bagas hanya mengangguk. Tepat sebelum tikungan, bus sedikit oleng karena jalan licin. Ia mengerem perlahan, berusaha menstabilkan. Dan saat roda berhenti sebentar, terdengar bunyi klik dari pintu depan, seolah ada yang menekan tombol buka pintu dari dalam. Pintu bus bergeser pelan. Udara malam langsung menyusup masuk, dingin menggigit. Bagas sontak menoleh ke Yono. "Kau yang buka?" Yono mengheleng, masih setengah sadar. "Enggak pak, saya belum mencet apa-apa." Pintu tetap terbuka beberapa detik, lalu menutup lagi sendiri. Sunyi kembali. Tapi kali ini sunyi yang berat, seperti menekan dada. Beberapa penumpang mulai terbangun karena udara dingin. Ibu dengan anak kecil tadi berbisik pelan. "Pak, tadi kayak ada orang naik ya?" Bagas mencoba tersenyum tenang. "Enggak bu, cuma angin. Pintu otomatisnya suka error." Namun di spion tengah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kursi belakang tidak kosong lagi. Ada seseorang duduk di sana. Seorang wanita, rambutnya panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang basah oleh hujan. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat tas lusuh di pangkuannya. Bagas terpaku. Ia berkedip sekali, 2 kali, tapi bayangan itu tetap di sana. Hujan makin deras, menelan suara apapun selain detak jantungnya sendiri. Dalam hati, Bagas menenangkan dirinya. Mungkin penumpang tambahan dari terminal kecil tadi, aku cuma nggak perhatiin. Ia memaksa fokus ke jalan. Tapi setiap kali melirik spion, sosok itu masih duduk diam, menunduk. Ia tidak pernah melihatnya naik. Tapi di dalam logikanya, ia mencoba mencari alasan. Karena kalau tidak, ia harus menerima kenyataan bahwa sesuatu yang lain telah ikut menumpang malam itu. Dan malam baru saja mulai. Pagi belum tentu datang bagi siapapun yang berangkat di tengah malam. Bus terus melaju, menembus hujan dan kabut tebal yang seolah tamu perdi. Di dalam kabin, sebagian penumpang sudah kembali tertidur, tapi tidak dengan Bagas. Ia belum bisa mengalihkan pikirannya dari kursi belakang, kursi yang tadi jelas terisi oleh seorang wanita berpakaian putih. Namun kini, saat ia melirik spion lagi, kursi itu kosong. Bagas memejamkan mata sejenak. Mungkin cuma bayangan, gumamnya pelan. Tapi jari-jarinya yang memegang setir terasa dingin, seolah darahnya ikut membeku bersama udara di dalam bus. Di kursi depan, Yono, kondekturnya, kembali terlelap. Hanya sesekali kepalanya terhuyung mengikuti guncangan jalan. Bagas menatap punggung sahabat kerjanya itu dengan cemas. Seandainya Yono tahu apa yang baru saja ia lihat, mungkin lelaki itu akan menertawakan dan menyebutnya paranoid. Tapi, apa benar ia hanya berhalusinasi? Setelah beberapa kilometer, kabut perlahan menipis. Hujan mereda, menyisakan sisa-sisa air di kaca jendela yang menetes pelan. Lampu jalan kembali muncul di kejauhan, menandakan bahwa mereka sudah hampir keluar dari kawasan hutan. Bagas menghela nafas lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara dari kursi tengah. Pria paruh baya yang duduk sendirian berdiri, menatap ke arah belakang bus. "Pak, tadi saya lihat ada orang duduk di belakang. Sekarang nggak ada." Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa penumpang lain menoleh. Seorang mahasiswa berbisik ke temannya. Mungkin dia pindah tempat. Namun ibu dengan anak kecil hanya menunduk, memeluk anaknya lebih erat. Wajahnya pucat seperti orang yang tahu sesuatu, tapi memilih diam. Bagas menelan ludah. Ia berusaha tenang. "Bapak jangan khawatir, mungkin tadi cuma bayangan. Kursinya memang kosong dari tadi." Pria itu tidak menjawab. Matanya tetap terpaku ke kursi belakang. Ia lalu duduk kembali tanpa suara, tapi jemarinya tampak gemetar saat memegang lututnya.
Beberapa menit kemudian, bus berhenti di sebuah pos kecil di pinggir jalan. Tempat itu hanya berupa bangunan reot dengan papan bertuliskan warung dan toilet umum yang sudah hampir rubuh. Bagas mematikan mesin, menegakkan badan, dan mengusap wajahnya yang mulai lelah. Yono turun duluan untuk memeriksa ban dan memberi waktu bagi penumpang yang ingin ke toilet. Satu persatu penumpang turun. Sebagian menguap, sebagian menyalakan rokok. Bagas ikut turun sebentar, sekedar menghirup udara. Tapi anehnya, meski hujan sudah berhenti, udara malam di tempat itu tetap terasa dingin dan basah, seperti habis dicuci kabut. Ia berdiri di depan pintu bus sambil memperhatikan bagian dalam. Semua kursi terlihat kosong, kecuali tas dan barang penumpang. Namun, di kursi belakang, sesuatu menarik perhatiannya. Ada jejak air kecil di lantai, membentuk garis dari arah pintu ke kursi belakang. Seolah ada seseorang yang berjalan dengan pakaian basah, lalu duduk di sana. Bagas menatap jejak itu lama. Ia mengikuti arah tetesan itu dengan hati-hati, lalu berhenti tepat di depan kursi terakhir. Kosong. Namun, udara di sekitarnya lebih dingin daripada bagian bus lainnya. Ia berjongkok, menyentuh permukaan dudukan kursi. Lembab. Ada aroma aneh yang muncul dari sana. Bukan bau solar atau debu, melainkan seperti tanah basah yang lama tidak terkena matahari. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru berdiri dan melangkah mundur. "Gas, kokinya dingin nih!" seru Yono dari luar. Bagas menoleh cepat, berusaha menutupi kegelisahan di wajahnya. Ia mengambil gelas dari tangan Yono dan meneguk seteguk. Tapi rasa kopi itu aneh, pahit, seolah bercampur logam. Ia menatap cairan hitam di gelasnya, lalu nyaris tersedak. Di dasar gelas terlihat sehelai rambut panjang mengapung perlahan. Ia menjatuhkan gelas itu ke tanah. Yono kaget. "Loh, kenapa?" "Enggak, kepleset aja," jawab Bagas gugup sambil menyekat tangannya. Ia tidak berani bercerita apapun. Setelah semua penumpang naik kembali, bus melanjutkan perjalanan. Namun kali ini suasana benar-benar berubah. Tak ada yang berbicara. Bahkan suara musik kecil dari ponsel mahasiswa di tengah pun mendadak berhenti. Mereka seperti sadar bahwa ada sesuatu yang menumpang di antara mereka. Bagas mencoba fokus ke jalan, tapi matanya sesekali melirik spion. Di pantulan kaca itu, kursi belakang tampak gelap total, seperti menelan cahaya. Ia mencoba memutar radio untuk mengusir sunyi, tapi hanya terdengar suara statis, diselingi bisikan samar seperti seseorang berbicara di bawah air. "Masih kosong, kan?" Bagas spontan menurunkan volume radio. Suara itu jelas bukan siaran biasa. Ia menatap Yono, tapi pria itu sudah tidur lagi. Kepalanya bersandar di jendela. Beberapa kilometer kemudian, salah satu mahasiswa tiba-tiba menjerit. "Pak, saya lihat orang duduk di belakang." Semua penumpang langsung menoleh. Dan benar, di kursi belakang, terlihat sosok wanita berpakaian putih duduk diam dengan kepala tertunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Beberapa penumpang langsung panik. Ada yang berdiri, ada yang menutup wajah, bahkan ada yang mencoba menekan bel agar bus berhenti. Tapi bel tidak berbunyi. Lampu-lampu di dalam bus malah berkedip, seperti tersengat listrik. Bagas menekan rem mendadak. Bus berhenti di tengah jalan. Namun saat mereka semua melihat ke kursi belakang lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya ada sisa air menetes dari kursi ke lantai. Air yang dingin dan berbau tanah. Tak ada yang berbicara setelah itu. Beberapa penumpang pindah ke bagian depan, saling berdesakan. Anak kecil mulai menangis, tapi ibunya hanya menenangkannya dengan suara yang bergetar. Bagas menarik nafas panjang. "Tenang ya, nanti saya periksa pas berhenti lagi," katanya berusaha terdengar yakin, padahal lututnya sendiri bergetar. Saat ia menyalakan mesin dan bersiap melanjutkan perjalanan, ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekak. Uang tiket dari kursi belakang sudah ada di kotak pembayaran. Padahal tidak ada satupun penumpang yang duduk di sana. Dan uang itu terasa dingin dan lembab, seperti baru saja diambil dari air.
Bagas mematung beberapa detik, lalu tanpa sadar ia menatap ke kaca spion tengah. Di sana, tepat di belakang barisan penumpang, samar-samar ia melihat sepasang mata memandangi dirinya dari kegelapan. Malam semakin larut. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menampakkan bayangan pepohonan di sisi jalan seperti tangan-tangan hitam yang menjulur ke arah bus. Di dalam kabin, udara terasa berat. Semua penumpang terdiam, menatap keluar jendela atau pura-pura tidur. Tak ada yang berani menyinggung kejadian tadi. Wanita berpakaian putih yang muncul di kursi belakang, lalu hilang begitu saja. Bagas mengemudi dalam diam. Setiap getaran kecil di setir membuatnya waspada. Ia berulang kali memeriksa spion tengah, memastikan tidak ada apapun di kursi belakang. Tapi setiap kali matanya menangkap bayangan gelap di sana, dadanya kembali menegang. Yono duduk di kursi depan, mencoba menenangkan diri dengan gumaman pelan. Mungkin pantulan cahaya, Gas, atau bayangan penumpang yang lain. Udah, jangan dipikirin. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Sebab dalam hatinya, ia tahu bayangan tidak bisa meninggalkan jejak air di lantai. Beberapa kilometer kemudian, bus kembali melambat. Jalan menurun dan licin. Kabut menebal lagi, menutupi pandangan hingga hanya 2 meter ke depan. Bagas menurunkan gigi, memelankan laju. Wiper bergerak cepat, tapi air hujan terlalu deras. Tiba-tiba, dari arah kanan jalan, melintas bayangan putih di antara kabut. Begitu cepat, nyaris seperti kilat. Bagas refleks membanting setir ke kiri. Bus oleng, membuat para penumpang berteriak panik. "Pak, awas!" Roda berdecit keras sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan, nyaris menabrak pagar besi pembatas jurang. Jantung Bagas berdegup kencang, tangannya gemetar memegang setir. Yono segera berdiri, memeriksa kondisi penumpang. "Semua aman? Ada yang luka?" Beberapa penumpang menggeleng, masih syok. Namun dari kursi tengah, suara pelan terdengar. "Tadi ada perempuan di tengah jalan." Suara itu datang dari anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke depan. "Dia melambaikan tangan tapi nggak punya bayangan." Semua terdiam. Bahkan suara hujan pun terasa menjauh. Bagas menatap jalan lewat kaca depan. Hanya kabut, tidak ada siapapun. Tapi saat ia hendak menyalakan mesin lagi, terdengar bunyi klik dari arah pintu depan. Pintu bus bergerak, perlahan, terbuka sendiri. Udara dingin menyusup masuk. Beberapa penumpang spontan menjerit kecil. Yono segera berdiri, berusaha menutup pintu, tapi mekanismenya macet. Dan di tengah kabut yang mengintip dari luar, seseorang melangkah naik. Wanita itu, rambut panjang, basah menempel di wajah, pakaiannya putih, tapi kusam dan kotor di bagian bawah, seperti terseret lumpur. Ia melangkah tanpa suara, tidak ada nafas, tidak ada langkah yang terdengar. Hanya tetesan air dari ujung rambutnya, yang jatuh ke lantai, satu persatu. Yono mundur 2 langkah, wajahnya memucat. "Bu, ibu mau kemana?" tanyanya terbata-bata. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya tersembunyi di balik helaian rambut. Perlahan, ia berjalan menuju kursi belakang. Kursi yang sejak awal selalu kosong. Lalu duduk di sana, menunduk. Satu tangan kurusnya merogoh saku bajunya, mengeluarkan sesuatu. Ia melangkah ke depan dan menyerahkan uang tunai ke arah Bagas. Tangannya dingin luar biasa, lembab, seperti baru keluar dari air. Bagas terpaku, tak sempat menolak. Ia hanya menerima uang itu dengan gemetar. Begitu wanita itu kembali duduk, pintu bus menutup sendiri dengan suara keras. Dan entah kenapa, suhu di dalam bus langsung menurun drastis. Selama beberapa menit, tak ada satupun yang berbicara. Bahkan napas para penumpang terasa berat, diselimuti rasa takut yang tak berwujud. Yono duduk pelan, masih memandangi kursi belakang. "Gas, kau lihat juga kan?" bisiknya tanpa menoleh. Bagas menelan ludah. "Iya, aku lihat." Mereka saling berpandangan,
Sama-sama tidak tahu harus melakukan apa. Hujan makin deras, suara petir menggema dari kejauhan, seolah menjawab ketegangan di dalam bus. Beberapa penumpang mulai berdoa pelan. Ada yang memejamkan mata sambil menggenggam jimat kecil. Ada pula yang pura-pura tidur dengan wajah menunduk. Namun tak seorang pun berani menoleh ke belakang. Setelah beberapa lama, Bagas mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan radio. Suara statis kembali terdengar. Lalu tiba-tiba suara seorang perempuan samar-samar menyusup di antara gangguan frekuensi. "Terima kasih, sudah berhenti." Bagas membeku. Ia menatap radio itu dengan napas terhenti. Suara itu bukan siaran. Yono juga mendengarnya. Wajahnya langsung pucat pasi. "Matikan aja, Gas. Tolong, matikan." Bagas menekan tombol off, tapi suara itu belum berhenti. "Dulu kau juga berhenti di tempat yang sama." Tiba-tiba lampu di dalam bus mati. Gelap total. Terdengar jeritan dari penumpang. Anak kecil menangis keras. Ibu-ibu berteriak memanggil nama Tuhan. Sementara Bagas panik mencari senter di bawah dashboard. Ketika lampu kecil dari ponselnya berhasil menyala, ia menyorot ke arah belakang bus. Wanita berpakaian putih itu sudah tidak di kursinya. Namun di kursi paling depan, tepat di belakang Bagas, tetesan air jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil. Bagas menatap kaca spion tengah dengan gemetar, dan dari pantulan kaca itu, ia melihat wanita itu berdiri tepat di belakangnya. "Kau sudah mengantarkanku ke rumah dulu, kan?" Bagas spontan menoleh. Tapi begitu ia melihat ke belakang, tidak ada siapapun. Kursi penumpang kosong. Semua orang menatapnya dengan mata ketakutan. Ia terdiam lama, jantungnya hampir meledak. Yono yang duduk di sampingnya hanya bisa berbisik pelan. "Gas, kita putar balik aja. Tolonglah, ini bukan malam yang biasa." Bagas ingin setuju, tapi saat ia memutar setir, jarum bahan bakar yang tadi penuh mendadak turun drastis ke hampir habis. Padahal baru 1 jam lalu ia isi penuh di terminal. Ia mencoba menyalakan radio untuk mencari bantuan, tapi suara yang muncul hanya bisikan halus. "Jangan tinggalkan aku di sini." Bus kembali melaju pelan di tengah kabut. Tak ada yang berani berbicara lagi. Beberapa penumpang sudah tak kuasa menahan air mata. Di luar jendela, hutan tampak tak berujung. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada lampu rumah. Tak ada papan arah. Hanya satu hal yang membuat Bagas makin takut. Setiap kali ia melirik spion tengah, kursi belakang tampak kosong. Tapi di lantai, selalu ada jejak basah yang baru, seolah seseorang baru saja duduk di sana, lalu berjalan maju. Pagi belum datang. Langit masih kelam, meski jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 3:27. Hujan mereda, tapi kabut makin tebal, seolah seluruh jalan ditelan dunia lain. Bagas memandangi jalan dengan mata merah dan tangan gemetar. Bus melaju pelan di jalur sempit yang entah menuju kemana. Tangki bahan bakar hampir habis dan ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Di kursi depan, Yono duduk kaku. Sesekali ia memeluk tubuh sendiri sambil berbisik pelan, membaca doa yang bahkan lidahnya sulit ucapkan dengan benar. Penumpang di belakang sudah tak banyak bicara lagi. Ada yang menunduk, ada yang memeluk anaknya, ada yang memejamkan mata sambil bergumam pelan seperti menunggu maut datang perlahan. Tapi di tengah sunyi itu ada satu suara kecil. "Pak, uangnya dingin banget." Semua menoleh. Suara itu datang dari ibu muda yang duduk di tengah baris kanan. Di tangannya tergenggam selembar uang lusuh yang baru saja ia temukan di bawah kakinya. Bagas menatap lewat spion tengah. Uang itu tampak sama seperti yang wanita berpakaian putih berikan tadi malam, lecek, basah, dan robek di pinggirnya. Tapi yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah permukaannya seperti diselimuti embun dingin, padahal suhu di dalam bus tidak sedingin itu. "Dari mana dapat uang itu?" tanya Yono pelan. Iya, barusan jatuh dari atas," jawab si ibu dengan suara bergetar. Ia menunjuk langit-langit bas. Tapi ketika semua menatap ke sana, tak ada apa-apun kecuali bekas air yang menetes. Menetes tepat di atas kepalanya.
Air itu bukan air hujan, warnanya agak keruh dan berbau aneh. Bagas menatap uang di tangannya sendiri, uang yang diberikan wanita itu sebelum menghilang. Ia membaliknya perlahan, dan di balik lembaran lusuh itu tertulis angka tanggal dengan tinta merah samar, 17/08/2012. Bagas bergumam, tanggal kemerdekaan. Tapi Yono segera menggeleng. Bukan, aku kayaknya tahu tanggal itu. Yono menelan ludah. Dulu ada kecelakaan bus malam di tanggal itu, jalur yang sama kayak kita lewatin sekarang. Semua penumpangnya tewas kebakar. Katanya busnya terguling karena sopirnya berhenti buat ngambil penumpang di tengah jalan. Bagas membeku. Ia menatap Yono, lalu menatap uang di tangannya lagi. Setetes air jatuh di uang itu, tapi bukan dari atap, melainkan dari jari wanita putih yang tiba-tiba duduk di kursi belakang lagi. Suara napas penumpang tertahan serentak. Wanita itu diam di sana, kepala menunduk, rambut basah menutupi wajahnya. Tapi kali ini, bahunya bergerak naik turun, seperti menangis. Pelan, sangat pelan, terdengar suara lirih. Aku belum sampai rumah." Bus mendadak bergetar kecil, lampu-lampunya berkedip. Yono berdiri dan berseru, Bu, ibu mau kemana sebenarnya? Kami bisa bantu kalau ibu kasih tahu alamatnya." Wanita itu tidak menjawab. Yang terdengar hanya suara isak pelan, semakin lama semakin keras, hingga berubah menjadi ratapan panjang yang menggema di seluruh kabin. Bagas menutup telinga, tapi suara itu seakan menembus kepala. Di kaca depan, kabut tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan jalan bercabang dua, kiri menuju jurang yang dalam, kanan menuju hutan gelap yang tampak tak berujung. Tanpa sadar, Bagas membelokkan setir ke kanan. Bus menembus jalan berbatu. Pohon-pohon tinggi menutup langit. Lampu depan menyorot papan kayu tua di pinggir jalan bertuliskan Desa Waringin 1 km. Namun sesuatu aneh, huruf-huruf di papan itu tampak tergores kasar, seolah seseorang berusaha menghapusnya pakai pisau. Dan di bawah tulisan itu, samar-samar terbaca bekas coretan lain, "Jangan kembali." Bagas menelan ludah, tapi ia tak punya pilihan. Ia melanjutkan perjalanan, berharap menemukan orang atau rumah penduduk. Namun di sisi kanan jalan, para penumpang mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali bus melewati pohon, bayangan wanita itu selalu muncul di batang pohon berikutnya, meski ia masih duduk di dalam bus. Beberapa menit kemudian, bus sampai di depan gerbang desa tua. Gerbang itu setengah runtuh, terbuat dari batu hitam berlumut, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Bagas menghentikan bus dan mematikan mesin. Semua orang terdiam. Yono menatap keluar lalu berkata pelan, "Nggak mungkin, desa ini udah nggak ada di peta." Bagas menatapnya bingung. "Maksudmu?" "Waktu kecil, aku pernah dengar cerita. Desa Waringin kebakar habis 10 tahun lalu. Nggak ada yang hidup di sini lagi." Tiba-tiba, wanita berpakaian putih berdiri dari kursinya. Tanpa suara, ia berjalan menuju pintu depan. Bagas mencoba menahan. "Bu, tunggu!" Tapi pintu bus terbuka sendiri dan wanita itu melangkah turun ke tanah yang becek. Ia berbalik sebentar, menatap Bagas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, antara sedih dan lega. "Terima kasih sudah mau berhenti lagi." Lalu ia berjalan masuk ke gerbang batu dan perlahan menghilang di balik kabut. Semua orang di bus terdiam beberapa menit. Suara jangkrik samar terdengar dari luar, tapi rasanya bukan suara dari dunia yang sama. Yono memecah sunyi. "Gas, ayo kita pergi dari sini." Bagas mengangguk cepat. Ia menyalakan mesin, tapi bus tidak mau hidup. Ia coba lagi, tetap gagal. Lalu dari dashboard terdengar bunyi ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dari dalam mesin. Dan saat Bagas menatap ke bawah, ia melihat sesuatu mengerikan. Uang yang tadi diberikan wanita itu kini menempel di kaca speedometer, meneteskan air merah seperti darah encer. Penumpang mulai panik. Yono mencoba membuka tuas pintu darurat belakang, tapi macet. Salah satu penumpang laki-laki berteriak, "Lihat, di luar ada orang." Semua menatap keluar jendela. Di balik kabut, tampak sosok-sosok samar berdiri di sisi jalan, banyak sekali. Wajah mereka gosong, tubuh mereka hangus setengah, beberapa tanpa mata, dan mereka semua menatap ke arah bus.
Bagas menjerit, menyalakan mesin dengan paksa. Bus tiba-tiba hidup dengan suara raungan keras, lalu melaju kencang keluar dari gerbang desa. Namun saat mengintip ke kaca spion, Bagas melihat sosok-sosok hangus itu berlari mengejar, meski tanpa suara, hanya bayangan hitam di kabut. Di tengah kepanikan itu, sesuatu jatuh ke pangkuan Bagas. Uang lusuh tadi kini kering, tapi di salah satu sisinya tertulis kalimat baru. Tidak ada tinta, tapi seperti terbakar dari kertas. "Aku tidak sendirian." Bagas terpaku, matanya membesar. Ia menatap spion tengah dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Karena di kursi belakang, semua penumpang sudah pucat, mata kosong, wajah beku, bibir membiru. Dan wanita berpakaian putih itu duduk di tengah mereka, tersenyum, memegang setir cadangan yang entah dari mana datangnya. Udara di dalam bus semakin menyesakkan. Aroma besi dan asap samar menempel di langit-langit, membuat dada terasa berat setiap kali bernafas. Bagas berusaha menenangkan dirinya, tapi tangannya masih gemetar di atas setir. Yono di sebelahnya terus menatap kaca depan, seolah tidak percaya pada apa yang baru mereka lewati. Di luar sana, kabut menipis perlahan. Namun, bukan kelegaan yang datang, melainkan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Di kejauhan, di balik kabut yang berpendar merah, tampak reruntuhan rumah-rumah tua yang terbakar. Asap tipis masih mengepul dari atap yang hangus, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Jalan yang mereka lalui penuh arang dan serpihan kayu, dan di tepi jalan berdiri pohon besar dengan batang hitam gosong. Tapi anehnya, dari batangnya keluar suara seperti nafas manusia. "Ya Tuhan," bisik Yono. Suaranya pecah. "Itu desa yang kebakar itu, Gas. Desa Waringin." Bagas mengerem perlahan. Bus berhenti di depan sumur batu yang separuh runtuh. Di sekelilingnya, tanah masih berwarna hitam, seolah api baru saja padam semalam. Namun di antara semua kehancuran itu, ada satu rumah yang masih berdiri. Rumah kayu tua dengan jendela terbuka dan lampu minyak menyala di dalamnya. Lampunya bergoyang lembut, seperti sedang memanggil. "Kayak ada orang," gumam salah satu penumpang pelan. Harapan kecil itu cukup membuat mereka berani turun. Bagas membuka pintu bus dengan hati-hati. Angin keluar dari dalam bus, seperti hembusan dari tempat yang sudah lama tertutup. Langkah pertama di tanah desa itu terasa berat. Tanahnya lembek seperti diinjak di atas daging basah. Setiap kali kaki menapak, terdengar suara kecil cuit-cuit, entah air, entah sesuatu yang lain. Mereka berjalan pelan menuju rumah itu. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara perempuan dari dalam, bernyanyi lirih. Lagu lama, nada Jawa lembut yang membuat tengkuk merinding. Liriknya samar, tapi Bagas bisa menangkap satu baris. "Kududu Bali sanajan geni isih muruk. Kau harus pulang meski api masih menyala." Yono berbisik, "Gas, lagu itu pernah ku dengar di radio dulu waktu berita kecelakaan bus itu disiarkan. Katanya ada penumpang terakhir yang meninggal sambil nyanyi lagu itu." Bagas menatap Yono. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Penumpang terakhir?" Sebelum Yono menjawab, pintu rumah itu terbuka sendiri. Di dalamnya, tampak seorang wanita tua duduk di kursi kayu, menatap mereka tanpa ekspresi. Matanya kosong, tapi di pangkuannya terbaring boneka kecil berpakaian putih yang lusuh dan terbakar separuh. "Masuklah, kalian pasti kedinginan," katanya lirih. Udara di dalam rumah lembab berbau tanah basah dan minyak tanah.
Dindingnya penuh foto lama, foto keluarga, sebagian hangus di tepinya. Namun di salah satu foto, Bagas melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Foto bus malam dengan tulisan Sumber Makmur di bodinya. Bus itu sama persis dengan yang ia kendarai malam ini. "Bu, foto ini." Wanita tua itu menatapnya pelan. "Itu bus anakku. Dia supirnya. Sudah lama tak pulang." Yono menelan ludah. "Namanya siapa, Bu?" Wanita itu tersenyum samar. "Bagas." Waktu berhenti sejenak. Semua menatap ke arah sopir muda itu. Bagas sendiri terpaku. Wajahnya pucat seolah darahnya lenyap. "Bu, saya Bagas," katanya nyaris tak terdengar. Wanita tua itu mengangguk lambat, seperti sudah tahu sejak awal. "Ya, anak ibu memang keras kepala. Dulu ibu sudah larang, jangan lewat jalan tikungan itu malam-malam. Tapi kamu tetap berangkat, katanya ingin cepat sampai." Bagas melangkah mundur, nafasnya tersengal-sengal. "Tidak, itu bukan saya, Bu. Saya..." Semua orang yang keras kepala akhirnya kembali lewat jalan yang sama, potong wanita itu pelan. Matanya berubah kosong lalu menatap ke arah jendela. Dari jendela itu, tampak wanita berpakaian putih tadi berdiri di luar, menatap mereka dari balik kabut. Ia tersenyum lembut. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya basah, seperti sedang menangis lega. Yono memegang bahu Bagas. "Gas, kita harus pergi, sekarang." Mereka berlari kembali ke bus, tapi suara wanita tua itu menggema pelan dari dalam rumah. "Kalau kamu keluar sekarang, kau cuma akan berputar di jalan yang sama." Bagas tak peduli. Ia menyalakan mesin bus, gas penuh. Bus melaju kencang meninggalkan desa itu. Namun anehnya, tak peduli berapa jauh mereka pergi, jalan selalu kembali ke tempat yang sama. Gerbang batu, pohon gosong, sumur batu, desa Waringin. Bagas menghentikan bus, menatap jarum bahan bakar yang sudah hampir kosong. Yono menunduk lemas. "Ini nggak mungkin, kita udah muter berapa kali?" Sebelum Bagas menjawab, suara dari belakang terdengar pelan. Suara wanita berpakaian putih, kini duduk di kursi depan. "Karena kalian belum mengantarku pulang." Semua menoleh. Bagas membeku. "Pulang kemana?" Wanita itu menatapnya, matanya lembut namun tajam. "Ke tempat di mana dulu aku duduk. Di belakang, paling kanan." Tanpa sadar, Bagas memutar tubuh dan melihat kursi belakang kanan. Kosong. Namun di lantainya, ada tanda gosong berbentuk tubuh manusia. Dan dari celahnya, asap tipis keluar, membawa aroma hangus dan bensin. Wanita berpakaian putih berdiri, menatapnya penuh arti. "Dulu kau janji mau berhenti di tikungan itu kalau aku minta, ingat?" Bagas menatapnya kaget. "Apa maksudmu?" "Kau sudah melakukannya, tapi setelah itu, busmu terbakar." Yono menjerit. "Gas! Lihat kaca depan." Bagas menatap ke depan dan matanya membesar. Jalan di depan bukan lagi tanah atau aspal, melainkan api yang menyala pelan di atas kabut. Api yang menyala seperti laut merah menyala, menunggu mereka menembusnya. Bagas memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Jadi, ini tempatnya, Bu." Wanita berpakaian putih tersenyum pelan. "Tempat di mana semua penumpang kembali." Suara mesin meraung terakhir kalinya. Bus melaju menembus kabut merah itu. Suara jeritan, tangisan, dan doa bercampur jadi satu, hingga tiba-tiba semua hening. Yang tersisa hanya bayangan bus perlahan menghilang di balik kobaran api. Dan dari jauh, di puncak bukit yang sepi, seorang petani melihat kilatan cahaya merah di langit malam, lalu lenyap saja begitu. Tak ada suara, tak
Tak ada jejak, hanya udara panas yang tertinggal. Sunyi. Tak ada suara mesin, tak ada teriakan, tak ada napas. Hanya desis angin yang berputar pelan di dalam kabut merah. Bagas membuka mata perlahan. Kepalanya terasa berat dan pandangannya buram. Ia masih duduk di kursi sopir, tapi lampu bus padam seluruhnya. Semua penumpang tampak diam, seolah waktu membekukan mereka di tengah ketakutan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Udara di dalam bus dingin dan kering, tapi anehnya tubuhnya tidak merasa beku. Tak ada embun napas keluar dari mulutnya. "Yono!" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke samping. Kursi Yono kosong. Bagas berdiri perlahan. Kakinya berat, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara di lantai bus. Ia berjalan menyusuri lorong kursi, memanggil satu persatu penumpang. Tak ada yang menjawab. Sampai akhirnya, ia berhenti di kursi paling belakang. Kursi kanan yang dulu kosong. Kini di sana duduk wanita berpakaian putih, dengan kepala menunduk dan rambut menutupi wajah. Di tangannya tergenggam setangkai melati yang sudah layu. Bagas menelan ludah. "Bu, di mana Yono? Di mana semua penumpang?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajah yang tenang, tanpa luka, tanpa darah. Matanya bening, seperti sedang menatap jauh ke masa lalu. "Mereka sudah sampai," ucapnya lembut. "Kau yang belum." Bagas kebingungan. "Maksud ibu apa? Aku masih di sini. Aku nyetir bus ini. Aku..." Wanita itu memotongnya dengan satu kalimat pelan, namun menghantam seperti petir. "Kau juga sudah mati, Bagas." Bus mendadak bergetar. Lampu-lampunya menyala sendiri, tapi cahaya yang keluar bukan putih, melainkan oranye kemerahan seperti api. Suara mesin kembali terdengar tanpa Bagas menyalakannya. Di luar jendela, jalan yang mereka lalui bukan lagi hutan, melainkan lingkaran jalan kosong yang berputar tanpa ujung. Setiap kali bus bergerak depan, di kejauhan selalu tampak gerbang batu desa Waringin. Dan setiap kali mereka melewatinya, waktu di dashboard selalu menunjukkan 0327. Tidak pernah berubah. "Tidak mungkin," bisi Bagas lirih, memukul dashboard. "Kita masih hidup, ini pasti mimpi." Namun ketika ia menatap cermin kecil di atap kemudi, bayangannya tidak muncul. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia meraba dadanya, tak ada denyut, hanya keheningan. Yono muncul tiba-tiba dari belakang, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Gas, jangan nyetir lagi. Kita udah nggak di dunia mereka." Bagas menatapnya kaget. "Yono, kau di mana tadi? Aku nyari." Yono menggeleng pelan. Aku nggak ikut kamu keluar dari desa tadi. Aku terbakar duluan. Sekarang aku cuma nunggu giliran kamu sadar." Bus terus melaju, tapi suara mesin berubah menjadi seperti desisan api. Dari bawah lantai, asap tipis mulai muncul, berbau hangus. Wanita berpakaian putih menatap ke depan, tenang. "Dulu, 5 tahun lalu aku juga di sini. Aku duduk di kursi belakang. Kamu sopirnya, Bagas. Kau janji mau antarkan aku pulang ke Waringin." Bagas menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Kalau aku sopirnya waktu itu, berarti aku juga..." Wanita itu mengangguk perlahan. "Kau mati bersama kami semua, tapi setiap tahun arwahmu lupa. Kau selalu kembali mengemudikan bus ini, membawa penumpang baru yang lewat jalan tikungan itu. Setiap tahun, 1 kali." Bagas memundurkan langkah, tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak mungkin." Namun ketika ia menatap keluar, ia melihat bus lain, tua, berkarat, terguling di tepi jurang. Nomor polisinya sama, tulisan di bodinya sama, Sumber Makmur. Dari dalam bangkai bus itu tampak tubuh-tubuh hangus, dan salah satunya mengenakan seragam sopir dengan nama Bagas di dadanya. Ia menjerit, menutup wajah, tapi suara wanita itu tetap terdengar lembut di telinganya. "Sudahlah, kau cuma belum bisa menerima, tapi waktumu sudah selesai." Tiba-tiba semua penumpang yang tadi diam mulai bergerak perlahan. Mereka membuka mata bersamaan. Tatapan mereka kosong, tapi senyum mereka lembut.
seakan mereka semua sadar sesuatu yang Bagas belum bisa terima. Yono berdiri di sampingnya, menepuk bahunya. "Gas, mungkin ini waktunya berhenti." Bagas menatap ke depan, jalan tetap sama, gerbang batu tetap di sana, waktu tetap 0327. Tidak pernah berubah. Ia memegang setir erat-erat. "Kalau aku berhenti, bus ini nggak bakal bisa keluar dari lingkaran." Wanita berpakaian putih tersenyum. "Itu karena kau belum ikhlas. Jalan ini bukan untuk keluar, jalan ini untuk kembali." Kabut di luar semakin tebal, tapi di kejauhan mulai tampak cahaya kecil, hangat, berwarna emas lembut. Bukan api, bukan lampu. Cahaya itu seperti sinar pagi, sinar yang belum pernah mereka lihat sejak malam dimulai. Bagas menatapnya. "Kalau aku menuju ke sana, apa yang terjadi?" Wanita itu menatapnya lama. "Mungkin kau akan benar-benar pulang." Bagas menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menutup matanya, melepaskan setir perlahan. Bus melaju sendiri ke arah cahaya itu. Suara api berhenti, suara mesin lenyap, dan hanya kedamaian yang tersisa. Sebelum semuanya putih, Bagas mendengar suara wanita berpakaian putih berbisik di telinganya. "Terima kasih, kau sudah menepati janji." Ketika ia membuka mata lagi, Bagas berdiri di jalan sunyi. Busnya sudah tak ada, kabut mau hilang. Di sekelilingnya hanya ada sawah yang basah oleh embun dan langit pagi berwarna jingga. Seekor burung kecil terbang melintas, menandakan hari baru. Namun di bawah kakinya, di tanah lembek, tertanam setangkai melati layu. Bagas menerima semar, lalu berbisik pelan. Akhirnya, sampai juga. Udara di dalam bus terasa kian berat. Seolah oksigen yang mereka hirup telah bercampur dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dingin, lembab, dan beraroma tanah basah. Lampu di kabin bagian belakang berkedip pelan, seperti berusaha memberi isyarat akan sesuatu yang tak beres. Bagas memandangi jalan di depannya. Matanya sayu namun terjaga penuh. Ia tahu ada yang salah, tapi tidak tahu dari mana harus mulai. Setiap kali ia menatap kaca spion, wajahnya sendiri tampak semakin pucat. Dan di balik pantulan itu, kursi paling belakang terlihat sudah tidak kosong lagi. Di sana, duduk sosok wanita berambut panjang. Gaunnya putih, kusut, seolah basah. Bagas mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. "Bu, mau turun di mana?" tanyanya ragu. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memeluk tas kecil di pangkuannya. Lalu, perlahan, bahunya bergetar. Apakah dia menangis? Beberapa penumpang mulai memperhatikan. Seorang ibu muda menoleh ke belakang dengan wajah penasaran, lalu buru-buru berpaling lagi, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Anak kecil itu berbisik pelan, "Bu, tante itu kok basah?" Ibu itu hanya menggeleng, mencoba menenangkan anaknya sambil menatap lurus ke depan. Tapi rasa takut sudah menular. Suasana di dalam bus menjadi sunyi. Hanya suara mesin dan deru angin yang terdengar. Bagas akhirnya memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ada sedikit hiburan. Tapi dari speaker justru terdengar suara lilih perempuan. "Kau sudah mengantarku ke rumah dulu, kan?" Bagas terhenyak. Ia langsung mematikan radio, namun suara itu tetap terdengar. Kali ini seperti berbisik di telinganya sendiri. "Kau janji akan mengantarku pulang." Tangannya gemetar di atas gemudi. Ia melirik ke kaca spion lagi. Tapi kini kursi itu kembali kosong. Tidak ada siapapun di sana. Bagas menekan pedal gas lebih dalam, berharap segera keluar dari hutan. Tapi jalan di depan terasa sama. Tikungan itu, yang tadi ia lalui beberapa kali, kembali muncul. "Tidak mungkin," gumamnya. Prasetyo keneknya memperhatikan dari samping. "Bang, kok kayaknya muter-muter di sini terus ya? Perasaan tikungan ini tadi udah lewat." "Diam, Set," jawab Bagas singkat. Napasnya berat. Beberapa penumpang mulai resah. Seorang bapak berdiri, melihat keluar jendela. "Saya hafal daerah ini, Mas. Harusnya udah keluar dari hutan. Tapi kok belum-belum?" Tanpa jawaban, Bagas menatap jam di dashboard. Jarumnya berhenti di posisi yang sama. Ia mengetuk kaca jam itu, tapi tidak bergerak sedikit pun.
Lalu, suara rembus angin tiba-tiba menjadi bisikan samar, datang dari kursi belakang. "Bangku itu jangan diduduki." Semua orang di dalam bus menoleh bersamaan, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kursi belakang kini penuh. Semua bangku terisi, termasuk bangku yang sebelumnya kosong. Tapi bukan manusia yang duduk di sana. Tubuh-tubuh pucat dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Mereka mengenakan pakaian berbeda-beda, ada yang berseragam, ada yang tampak seperti pelajar, dan di tengah-tengah mereka duduk wanita bergaun putih itu, tersenyum samar. Bagas menjerit, spontan menginjak rem sekuat tenaga. Bus berhenti mendadak. Penumpang terhuyung, beberapa berteriak, lampu mati. Gelap total. Di dalam gelap itu, hanya terdengar satu suara, lembut tapi menembus dada. "Kau sudah mengantarku. Sekarang giliranmu." Lampu bus kembali menyala. Tapi kini semua penumpang duduk diam, tidak bergerak, tidak bernapas. Mata mereka terbuka lebar. Bagas menatap mereka satu persatu, jantungnya berdegup liar. Ia berbalik ke arah Prasetyo, namun keneknya juga sudah menunduk kaku, darah menetes dari hidungnya. Dari kaca depan, kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Bus itu kembali melaju perlahan, meski tak ada satupun tangan yang menyentuh kemudi. Di kursi belakang, wanita bergaun putih itu menatap ke arah depan. Matanya hitam legam, dan di bibirnya muncul senyum yang terlalu tenang untuk disebut manusia. Malam itu, bus Bagas terus melaju di jalan yang tak berujung, membawa penumpang-penumpang yang tak lagi hidup menuju tempat yang tak pernah sampai. Kabut semakin tebal. Jalan di depan nyaris tak terlihat. Hanya seberkas cahaya lampu depan yang redup dan bergetar seperti lilin tertiup angin. Suara mesin bus menjadi aneh, tidak stabil, seperti berdenyut. Kadang menggeram, kadang mengerang. Bagas memandangi spion tengah dengan tatapan kosong. Di balik pantulan kaca itu, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi anehnya, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ketika ia menunduk, bayangan itu tetap menatap lurus ke depan dengan mata kosong. "Sat!" panggil Bagas lirih. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kursi kenek. Prasetyo masih duduk di sana, namun tubuhnya kini menunduk membisu seperti patung. Bagas mencoba mengguncang bahunya, tapi dingin yang luar biasa menyambutnya. Urat-urat di tangannya menegang, rasa takut menelusup masuk ke tulangnya. Lalu, tiba-tiba, suara pintu bus terbuka dengan sendirinya. Plak! Bagas menatap ke arah pintu. Tidak ada siapapun di sana. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma lumpur dan besi berkarat. Dari kabut di luar, samar terdengar langkah kaki menaiki tangga bus. Perlahan, teratur. Seseorang atau sesuatu masuk. Wanita itu, gaun putihnya kini tampak lebih kotor, seolah baru diangkat dari kuburan basah. Rambutnya menutupi wajah, meneteskan air kental ke lantai. Setiap langkahnya meninggalkan jejak berlumpur hitam. Ia berjalan melewati bangku penumpang yang semuanya sudah diam seperti boneka, lalu berhenti tepat di belakang kursi sopir. "Kau lupa, aku belum sampai rumah." Suara itu lirih tapi mengguncangkan. Bagas tak berani menoleh. Kedua tangannya mencengkram kemudi erat-erat, namun seluruh tubuhnya gemetar hebat. "Siapa kau?" Suaranya pecah. "Aku cuma ingin pulang." Bagas menutup mata, tapi tiba-tiba sesuatu memegang pundaknya. Dingin, licin, dan begitu berat. Ia berteriak sekuat tenaga dan menekan gas. Bus melaju kencang, menembus kabut, menghantam ranting dan batu di pinggir jalan. Namun tak peduli seberapa jauh ia menginjak gas, pemandangan di luar jendela tetap sama. Tikungan, pohon besar, batu putih di sisi jalan, semuanya berulang. Ia seperti terjebak di lingkaran tak berujung. Lalu dari spion, bayangan wajahnya mulai berubah. Kulitnya tampak membiru, bibirnya pucat dan mata kosong.
bayangan itu tersenyum kepadanya. "Kau sudah mati, Bagas." Ia berteriak, mencabut kaca spion dan membantingnya. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya dingin. "Tidak, aku masih hidup. Aku bisa keluar dari sini." Tapi suara tawa kecil bergema di seluruh kabin bus. Bukan hanya dari wanita itu, melainkan dari para penumpang yang kini mulai menatap ke arahnya bersamaan. Mata mereka hitam pekat, kulit mereka pucat keabu-abuan. Kami semua dulu juga berpikir begitu. Bus mendadak berhenti. Dari luar terdengar suara sirene samar. Jauh, tapi nyata. Bagas menatap ke arah jendela, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di luar. Lampu polisi yang berkelap-kelip di kejauhan. Harapan muncul sesaat. Ia segera membuka pintu bus dan berlari keluar. Tapi langkahnya berat, seolah tanah di bawah menarik kakinya. Begitu sampai di pinggir jalan, ia melihatnya. Bus yang sama, terguling di dasar jurang. Lampunya masih nyala redup. Tubuh-tubuh tergeletak di sekitar reruntuhan logam. Ia mengenali wajah mereka, penumpang, Prasetyo, dan dirinya sendiri. Bagas terpaku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. "Kau sudah mengantarku ke rumah. Sekarang waktumu untuk ikut bersama kami." Wanita itu muncul di belakangnya, menyentuh bahunya pelan. Bagas menatap ke bawah sekali lagi, ke tubuhnya yang remuk di balik kaca bus yang pecah. Dalam sekejap, kesadaran terakhirnya runtuh. Ia tidak merasakan dingin lagi, tidak ada rasa takut, hanya tenang. Ia menoleh ke wanita itu yang kini tersenyum hangat. "Sudah, aku sudah antar kau pulang." Wanita itu mengangguk. "Dan aku akan antarkan kau ke tempat berikutnya." Bagas berjalan bersamanya ke arah kabut, meninggalkan reruntuhan bus di bawah. Dari kejauhan, suara polisi dan warga masih terdengar samar. Mereka baru menemukan bangkai bus yang hilang semalam. Tapi, di tengah hutan, suara mesin bus terdengar lagi. Deru mesinnya hidup, seolah siap mengantar penumpang-penumpang baru. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya menghilang dari lereng hutan. Udara lembab, beraroma tanah dan karat. Di antara semak belukar, beberapa warga berdiri memandangi reruntuhan logam besar yang terguling di dasar jurang. Asap tipis masih mengepul dari bangkai bus itu, menandakan mesin sempat hidup semalaman. Polisi memasang garis kuning, sementara tim evakuasi bekerja perlahan mengangkat korban. Suara kamera wartawan terdengar bersahutan, namun tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Bus itu berbeda, seolah menolak disentuh. "Semua penumpang ditemukan, tapi sopirnya?" tanya seorang petugas muda dengan nada gemetar. "Nama di daftar sopir Bagas Saputra, tapi jasadnya belum jelas," jawab petugas lain sambil melihat catatan. "Ada tubuh di kursi depan, tapi wajahnya rusak parah, tak bisa dikenali." Petugas muda itu menatap ke arah bangkai bus. Di pintu masuk, bekas lumpur mengering membentuk jejak langkah menuju kabin. Aneh, karena jurang itu begitu curam, tidak mungkin ada yang keluar hidup-hidup dari situ. Sementara itu, seorang warga tua menghampiri, membawa tongkat bambu dan pandangan waspada. "Bus itu bukan pertama kalinya jatuh di tempat ini," katanya pelan. Polisi menoleh. "Maksud Bapak, dulu, sekitar 5 tahun yang lalu, bus jurusan yang sama juga jatuh di sini. Penumpangnya mati semua, sopirnya juga, namanya Bagas." Petugas muda itu membeku. "Bagas? Nama yang sama?" Orang tua itu mengangguk pelan. Dan setiap tahun, malam yang sama, ada warga yang lihat bus melintas di jalan hutan itu. Padahal jalan sudah ditutup sejak lama. Suasana di lokasi mendadak hening. Angin bertiup kencang, menggoyang garis polisi hingga berderak. Dari arah hutan, terdengar seperti suara mesin yang menyala perlahan. Para petugas saling pandang, lalu menatap satu arah, ke jalan di atas jurang. Sebuah bayangan besar melintas di antara kabut. Bentuknya jelas, bus berwarna biru tua dengan tulisan pudar di bodinya. Lampu depannya menyala redup, tapi tak ada pengemudi di balik kemudi.
Bus itu melaju perlahan, seolah mencari penumpang baru. "Mustahil," bisik petugas muda itu. Ia berlari ke atas, tapi begitu sampai di tikungan, jalan itu kosong. Hanya daun-daun berputar di udara, seolah terganggu oleh sesuatu yang baru saja lewat. Namun, di aspal yang lembab ada jejak ban panjang menuju arah kota. Sore harinya, berita tentang bus misterius itu menyebar cepat. Orang-orang menyebutnya bus penumpang gelap. Banyak yang mengaku melihatnya lewat menjelang tengah malam, tanpa suara mesin, hanya sorot lampu yang samar dan deru angin yang dingin menusuk tulang. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Raka, sopir bus dari perusahaan lain, datang ke kantor polisi dengan wajah tegang. "Aku hampir tabrakan tadi malam," ujarnya dengan nafas tersengal-sengal. "Di jalan hutan itu, aku lihat bus biru tanpa sopir. Di dalamnya penuh orang. Tapi waktu aku klakson, bus itu hilang begitu saja." Polisi hanya bisa saling pandang. Laporan seperti itu sudah sering mereka terima. Tapi setiap kali mereka menyelidiki, jalan itu selalu tampak normal di siang hari. Namun, malam berikutnya, seorang petugas patroli bernama Damar memberanikan diri berjaga di tikungan tempat bus itu dulu berhenti. Ia menyiapkan kamera, senter, dan alat komunikasi. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika udara mulai berubah. Suhu menurun drastis, angin berhenti, dan dari kejauhan terdengar deru mesin tua mendekat perlahan. Sinar lampu menembus kabut, semakin lama semakin jelas. Sebuah bus biru tua muncul dari kegelapan. Nomor trayeknya nyaris tak bisa terbaca. Damar mengangkat senter, berusaha melihat ke dalam, tapi seketika wajahnya memucat. Di balik kaca depan, duduk seseorang yang ia kenali dari foto laporan, Bagas Saputra, tersenyum dengan mata hitam legam dan wajah penuh luka terbakar. Di belakangnya, puluhan penumpang duduk diam dengan pandangan kosong. Bus itu berhenti. Di depan Damar, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan udara dingin yang mengandung aroma anyir dan karat. Suara lembut terdengar dari dalam. "Masih ada kursi kosong? Mau ikut?" Damar menjatuhkan senternya. Dalam ketakutan, ia berlari menjauh, tidak berani noleh lagi. Tapi di kejauhan, ia masih sempat melihat pintu bus menutup, lampu menyala terang, dan kendaraan itu melaju masuk ke dalam kabut, menghilang tanpa jejak. Keesokan paginya, tim patroli menemukan kamera Damar terletak di jalan. Baterainya sudah mati, tapi dalam rekaman terakhir, terlihat jelas pantulan gelas bus dengan satu tulisan di bagian depan, "Tujuan akhir, rumah." Dan setiap tahun, di malam yang sama, bus itu akan kembali lewat di tikungan sunyi mencari penumpang baru yang belum tahu. Langit malam itu berwarna kelabu pucat, seperti abu yang belum padam. Di kejauhan, terdengar suara petir menggema, meski hujan tak kunjung turun. Hutan di sekitar jalan tikungan itu kembali sepi, seperti menahan napas menunggu sesuatu. Sudah lewat beberapa minggu sejak insiden bus terguling ditemukan. Namun warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara klakson pelan dari kejauhan, padahal jalan menuju jurang sudah ditutup total. Ada pula yang melihat cahaya lampu bergerak perlahan di antara kabut pada tengah malam. Dan setiap kali kabut turun tebal, ada satu kisah yang kembali terulang. Bus biru tua dengan tulisan samar AKAS 04 akan melintas perlahan. Lampunya menyala redup, membawa bayangan penumpang yang tak pernah turun. Di tempat lain, seorang anak perempuan duduk di depan meja kayu. Ia menatap foto lama yang sudah pudar. Foto ayahnya berseragam supir bus, tersenyum sambil memegang topi. Di balik foto itu tertulis singkat, "Untuk Lani, dari ayah. Jangan takut gelap, karena ayah selalu di jalan itu." Lani kini beranjak dewasa, tak pernah tahu bagaimana ayahnya meninggal. Ia hanya diberitahu ibunya bahwa ayahnya Bagas tewas dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Namun sejak berita bus biru itu muncul di televisi, mimpi buruknya mulai datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu duduk di dalam bus yang dingin. Ayahnya mengemudi di depan, tapi setiap kali ia memanggil, Bagas hanya menjawab dengan suara jauh, "Ayah belum bisa pulang, Nak.
kursinya belum penuh. Suatu malam, dorongan tak masuk akal membuat Lani kembali ke tempat itu. Ia membawa lilin dan bunga. Niatnya hanya satu, berdoa di lokasi kecelakaan yang menewaskan ayahnya. Jalan itu gelap, kabut mulai turun. Ia menyalakan lilin di batu besar dekat jurang, tempat bus dulu ditemukan. Tapi tiba-tiba, udara berubah dingin menusuk. Dari kejauhan, terdengar deru mesin tua yang mendekat perlahan. Lani membeku. Ia menoleh ke arah tikungan. 2 cahaya kuning menembus kabut, lampu depan bus. Tidak mungkin, jalan ini sudah ditutup. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka. Dari dalam muncul cahaya kekuningan seperti lampu kabin lama. Di balik kemudi, ia melihat wajah itu. Pucat, lelah, namun jelas milik ayahnya, Bagas. "Ayah," suara Lani bergetar. Bagas menatapnya lama. Ada air yang menetes dari rambutnya seperti baru saja keluar dari sungai. Ia tersenyum tipis. "Lani, kamu sudah besar." Lani melangkah maju dengan air mata menetes. "Ayah, pulanglah, ibu masih menunggu." Namun sebelum ia sempat mendekat, dari dalam bus terdengar suara bisikan ramai. Suara penumpang-penumpang lain bergema pelan, tapi jelas. "Kursinya belum penuh. Masih ada 1 yang kosong." Bagas menatap ke arah kursi belakang. Lani mengikuti pandangannya dan matanya membesar. Kursi itu bergerak sendiri, seperti mengundang seseorang untuk duduk. "Ayah, apa yang terjadi?" Bagas menatap anaknya dengan mata yang basah. "Ayah harus antar mereka pulang. Setiap tahun mereka menjemput penumpang baru. Kalau kursinya kosong, mereka tak bisa pergi." Lani menggeleng, langkahnya mundur. "Tidak, ayah, ini bukan tempat ayah lagi." Bagas mengulurkan tangan. Namun sebelum Lani bisa menjangkau, bus itu bergetar hebat. Lampunya berkedip. Dari balik jendela, wajah-wajah penumpang muncul, pucat, kosong, menatap Lani seperti haus akan sesuatu yang hidup. "Duduklah, biar bus ini bisa berangkat." Lani menjerit. Ia mundur, menjatuhkan lilin yang padam terkena tanah basah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup kabut dan debu ke segala arah. Bus itu mengeluarkan suara keras, lalu perlahan meluncur ke belakang, ke arah jurang. Bagas menatap anaknya sekali lagi. "Maafkan ayah." Dan dalam sekejap, bus itu menghilang ke dalam kabut, tak meninggalkan jejak roda sedikit pun. Keesokan paginya, warga menemukan sisa lilin terbakar di pinggir jurang. Dan di tanah yang lembab, ada bekas roda besar yang tak seharusnya ada. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat bus biru tua itu lewat. Kabut tetap turun setiap tahun di tanggal yang sama. Tapi jalan itu benar-benar sunyi. Hanya kadang, kalau seseorang lewat terlalu malam, ia akan mendengar suara samar dari kejauhan. "Kursinya sudah penuh. Sekarang waktunya pulang."